Oh, tadi malam sudah, alhamdulillah. Ini khas dari daerah Pati, Pak, nasi gandul. Mungkin kalau mau kulineran nanti kalau masih sempat boleh nanti diajak sama Mas Yan. Kebetulan warlock ya Pak, warga lokal sini. Siap, bisa diatur Mas ya. Oke. Oke. Jadi nanti acara ini kita bagi dua sesi Bapak-bapak. Jadi yang 1 jam pertama nanti adalah paparan dari Bapak narasumber. Nanti kami berikan waktu masing-masing itu 15 menit. Jadi nanti mungkin kalau di tengah-tengah sesi nanti mohon maaf nanti kalau saya mengingatkan kalau waktunya sudah mau habis nanti saya beritahu itu nanti mohon dimaksimalkan 15 menit. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang atau yang mau diklarifikasi nanti dilanjutkan di sesi tanya jawab atau di diskusi nanti. Baik. Jadi untuk yang sesi pertama ini nanti kita mulai dari yang muda dulu ya Mas Yogo gitu. Jadi akan menyampaikan topiknya mengenai sanksi administrasi spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Nah, sebelum paparan saya bacakan dulu CV-nya Mas Yogo Priandoko, ada nama lengkapnya Yogo Priandoko, SEMAB, lahir di Jakarta 5 Januari 1984, pendidikan terakhir S2 program studi administrasi bisnis di ITB Mas ya, lulus 2021 kalau ya. Oh, itu. Dan jabatan sekarang yaitu analis monitoring dan penertiban standar perangkat pos dan informatika di Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Silahkan kepada Mas Yogo untuk memulai presentasi. Dengan hormat kami persilakan. Boleh duduk atau boleh di depan juga. Terima kasih. Duduk aja. Oke. Izin Pak Kabano, izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya boleh pantun nggak? Boleh minta cakepnya ya, biar suasananya agak sedikit cair, nggak tegang aja. Okay. Di Hotel Safin kita berolahraga, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Satu lagi ya. Oh, banyak ini. Boleh. Jalan-jalan ke Kabupaten Pati, singgah sebentar membeli roti. Mari kita semarangkan slogan Tidal SDBPI, tertib frekuensi, amankan negeri. Baik, izin tadi sudah diperkenalkan ya. Baik, nama saya Yogo Priandoko. Izin hari ini saya diberikan amanah oleh pimpinan untuk menyampaikan sosialisasi sanksi administrasi terkait pelanggaran spektrum frekuensi radio dan alat dan perangkat telekomunikasi. Izin ini bahan paparannya cukup lumayan banyak. Kalau misalnya nanti waktunya nggak cukup, mau dimakan ya. Baik. Kalau nggak cukup nginep aja Pak. Gampang Pak, itu bisa diatur Pak. Baik, next Mas. Next, izin. Oke. Yang pertama adalah kita ke definisi dulu ya. Definisi frekuensi dan manfaatnya. Seperti kita ketahui bahwa frekuensi adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan strategis yang penggunaannya itu diatur oleh negara untuk kepentingan kita bersama. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa bumi, air dan segala macam kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, manfaat dari frekuensi ini adalah satu, untuk komunikasi yang kita bisa menggunakan handphone. Kedua adalah siaran TV, dan ketiga adalah untuk penerbangan dan maritim. Oke, next. Nah, kita mulai ke dasar hukum dulu ya. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio. Nah, sesuai dengan tadi disampaikan oleh Bu Aisyah dan Pak Supri bahwa berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh pelaku usaha wajib memenuhi perizinan berusaha.
dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Nah, ini adalah contoh dari ISL. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah melakukan perizinan akan mendapatkan contoh ISL seperti ini. Oke, next. Kemudian untuk yang terkait dengan alat dan perangkat, bahwa di Undang-Undang 36 juga, di PP 46 juga, dan di Permen Kominfo 14 yang tadi sudah disampaikan bahwa setiap alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit dan dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis, dan pembuktian standar teknis ini adalah adanya sertifikat. Nah, ini adalah contoh sertifikasi untuk alat dan perangkat telekomunikasi. Kemudian next. Nah, ini adalah ketentuan standar teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi. Dalam hal ini adalah terkait dengan radio siaran. Jika kita melihat di Permen Kominfo nomor 4 tahun 2019 bahwa untuk radio siaran AM, FM dan digital audio broadcasting itu frekuensinya berbeda-beda, baik itu frekuensi pemancarnya, daya pancar, siaran mononya maupun temperaturnya. Dan hal ini pun sudah diatur dalam Permen Kominfo tersebut. Tinggal kita sebagai pengguna menyesuaikan terhadap regulasinya. Oke, next. Nah, ini adalah dasar hukum penggunaan frekuensi yang tidak dikenakan sanksi administrasi, alias langsung dikenakan pidana. Jadi contohnya adalah gangguan spektrum frekuensi pada jenis penerbangan. Izin boleh di start videonya. Ini ada, kita tampilkan video salah satu contoh gangguan yang diterima pada kokpit pesawat ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada kokpit pesawat itu pada kokpit pesawat itu terdengar suara nyanyian, dan itu sangat mengganggu sekali pada waktu pesawat tersebut akan menghubungi ke ATL atau ke menara pengawas, dan ini sangat membahayakan sekali. Bagaimana jika Bapak dan Ibu dalam situasi menaiki pesawat dan pesawat tersebut terdengar suara frekuensi yang mengganggu? Nah, ini maka berdasarkan Undang-Undang 36 pasal 53 tentang telekomunikasi, bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian seseorang itu langsung dikenakan pidana dengan denda 400 juta dan pidananya adalah 15 tahun. Jadi jika terjadi pelanggaran yang tadi mengakibatkan kematian seseorang, maka tidak ada namanya sanksi administrasi atau kenakan pidana. Next. Nah, ini adalah untuk yang terkait dengan perangkat. Nah, kami mohon sih Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak menggunakan atau membeli atau memperdagangkan alat dan perangkat jammer, karena perangkat jammer ini adalah perangkat yang berfungsi untuk memblokir, mengacaukan, dan mengganggu penggunaan spektrum frekuensi radio. Jadi ini tidak ada namanya sanksi administrasi atau pembinaan. Jika terbukti menggunakan perangkat jammer, ini bisa langsung dikenakan pidana, karena sifatnya itu sangat berbahaya dan bisa mengganggu frekuensi yang ada. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu pola pengawasan dari spektrum frekuensi radio yang dilakukan teman-teman Balmon dan Pusat, yaitu melakukan identifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio, pengukuran parameter teknis, dan adalah inspeksi. Nah, ini dilakukan oleh seluruh teman-teman Balmon di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di Kota Semarang, tapi seluruh Indonesia kita melakukan ada yang monitoring spektrum frekuensi radio. Oke, next. Nah, ini adalah pola monitoring terhadap alat perangkat telekomunikasi. Nah, tadi bedanya pada monitoring frekuensi itu hanya bisa dilakukan oleh teman-teman Balmon dengan menggunakan alat. Nah, untuk yang
perangkat terkomunikasi ini kita semua bisa melakukan monitoring dan pengecekan. Nah, untuk pengecekannya itu bisa Bapak Ibu sekalian download di Google Play atau App Store aplikasi Sirani. Nah, di aplikasi tersebut Bapak bisa melakukan pengecekan terhadap merek, tipe maupun sertifikat yang ada. Nah, apabila itu untuk melakukan pengecekan apakah perangkat tersebut